Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana? Sudah siap? Sekarang kita akan belajar tentang tematik. Kita sudah sampai tema 6, subtema 1, pembelajaran kelima. Nah, coba dibuka bukunya halaman 48. Di situ terdapat gambar di mana Siti yang terbangun karena azan subuh dan mengira dirinya adalah orang yang pertama bangun di dalam rumah itu, tapi ternyata dia tidak tahu kalau ibunya pun sudah bangun terlebih dahulu dan berada di dapur untuk masak air. Nah, yuk amati. Di situ ada 2 buah panci yang berukuran berbeda. Keduanya sama-sama diisi air. Nah, kira-kira panci mana yang airnya akan mendidih terlebih dahulu? Yuk, untuk lebih lanjutnya kita akan membahas soal pada halaman 49. Nomor 1, bagaimana ukuran kedua panci tersebut? Jelas ya, ukuran panci A lebih besar dari panci B. Manakah panci yang berisi air lebih banyak? A atau B? Panci A yang digunakan untuk berisi air lebih banyak. Nomor 3, jika kedua panci berisi air itu dididihkan, panci mana yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Jawabannya yaitu panci A lah yang membutuhkan waktu yang lebih lama dari panci B. Mengapa demikian? Karena jumlah air dalam panci A lebih banyak dari air yang ada di panci B. Nomor 5, bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Ingat ya, jawabannya yaitu semakin banyak jumlah air, maka semakin banyak energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkannya. Nomor 6, apa kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas? Kesimpulannya yaitu kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda juga. Berdasarkan kegiatan, identifikasi kegiatan sehari-hari yang menunjukkan penggunaan energi panas. Yuk kita sebutkan beberapa kegiatan yang membutuhkan energi panas. Yang pertama, menyetrika baju menggunakan setrika listrik. Yang kedua, penjemuran pakaian, pengeringan pakaian, pengeringan ikan asin, bahan makan, ataupun proses pembuatan garam, memasak air di atas kompor. Yang keempat, mengeringkan rambut menggunakan hair dryer. Yuk sekarang dibuka halaman 50 ya. Manakah kegiatan yang membutuhkan kalor lebih banyak? Beri tanda centang pada kotak yang telah disediakan. Nanti kirimkan tugasnya ke Bu Isti ya. Lalu setelah kalian kerjakan, buka halaman 51. Di sini kita akan membahas tentang perubahan akibat perubahan suhu. Ingat, suhu menunjukkan derajat panas benda. Suhu hanya bisa naik dan turun. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda menjadi pemowaian maupun penyusutan. Apa sih pemowaian itu dan apa pula penyusutan itu? Pemowaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor ataupun panas. Sedangkan penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Ingat, beri garis bawah bahwa pemowaian adalah menjadi bertambah
bertambah, sedangkan penyusutan yaitu menjadi berkurang. Diingat-ingat ya, jangan sampai keliru. Nah, contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari dapat kita amati saat pemasangan kaca jendela. Coba dilihat, para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih besar dari ukuran sebenarnya. Mengapa demikian? Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Bayangin kalau kena kaki kalian, aduh sakit ya. Yang kedua, ban sepeda motor. Nah, baik sepeda motor, mobil maupun ban sepeda pasti memerlukan udara di dalamnya. Mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban sepeda atau mobil akan membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Yang ketiga, pemasangan kawat atau kabel listrik dan telepon. Kalian sering kan lihat di jalan-jalan itu ada kabel-kabel yang mengendur. Kenapa kok kawat atau kabel telepon dan listrik dipasang mengendur dan tidak tegang? Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Yang keempat, kegiatan ini sering sekali kalian lakukan di rumah, yaitu pemuaian terjadi pada gelas kaca. Gelas kaca saat kalian isi dengan air panas, gelas kaca tiba-tiba pecah atau retak. Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Jadi, usahakan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih ya. Selanjutnya yaitu pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang pemuaian saat terkena panas agar rel tersebut tidak melengkung. Selanjutnya, penggunaan termometer. Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak. Tujuannya adalah untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Bagaimana? Coba sekarang dilihat halaman 53. Bacalah kembali bacaan yang sudah dijelaskan oleh Bu Isti dalam setiap paragraf di halaman 51 sampai 53. Apa yang kamu ketahui tentang isi sebuah paragraf merupakan gagasan utama pada paragraf tersebut. Gunakan tabel yang ada pada halaman 53 untuk membantumu menjelaskan isi tentang setiap paragraf. Silahkan dikerjakan ya. Setelah nanti dikerjakan, tugasnya dikirimkan. Jangan lupa. Setelah itu, Sampai Isti akan menjelaskan tentang panas dapat meleburkan
sebuah biji timah dan tembaga menjadi alat kesenian. Nah, alat kesenian ini dapat berupa gamelan. Pernah tahu ya gamelan? Gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Beberapa alat pada gamelan tersebut terbuat dari bilah besi dan juga timah. Nah, gamelan ini dapat dimainkan dengan menyanyikan lagu Cingcangkeling. Berikut adalah nada ataupun nyanyian lagu Cingcangkeling. Coba dilihat. Coba kalian lihat dan coba kalian nyanyikan bersama bunda ataupun adik, kakak dan juga teman kalian. Nah, selanjutnya coba dilihat halaman 57. Di situ ada tabel. Nah, tabel tentang nama lagu Cingcangkeling. Yuk kita isi sama-sama yuk. Lagu Cingcangkeling berasal dari daerah Jawa Barat. Tangga nada yang digunakan adalah slendro. Kesan yang didapat pada saat mendengarkan lagu ini yaitu gembira. Arti lirik atau syair lagu yang terdapat pada Cingcangkeling. Yang pertama, kelung dengklek buah kopi rarang geoyan. Berarti bunyi tetabuhan buah kopi bertangkai-tangkai. Gen anun dewek ula pati dereoyan. Biarkan itu milikku, jangan sering diganggu. Cingcangkeling manuk cingkleng cindeten. Ingatlah manusia, hati harus selalu tenang. Ploska kolong bapak satar buleneng, agar mendapat dunia yang penuh rahmat. Patlapat patlapat ketinggalan, masih tepi kene pisan. Jangan sampai ketinggalan walau masih jauh. Layarna bodas jeung celak kasurung ombak-ombak. Layarnya putih dan terlihat kecil terdorong ombak. Sekian penjelasan dari Bu Isti. Pembelajaran kelima tema 6 sub 1. Semoga penjelasannya dapat menambah pemahaman kalian. Sekian ya. Assalamualaikum. Selamat belajar anak-anak.